Mobil sedan mengeluarkan asap dari bagian ruang mesin akibat bertabrakan dengan kendaraan lain di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarrejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Rabu dini hari. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan pengemudi yang khawatir mobil bisa meledak. Warga kemudian membantu memadamkan asap dengan alat semprot mesin air atau mesin steam. Kecelakaan terjadi saat korban sedang mengemudi sendirian dari Kabupaten Mesuji menuju Tulang Bawang. Saat tiba di lokasi ini, tiba-tiba sebuah mobil minibus dari arah lawan tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak mobil korban. Saat mengemudi itu, korban mengakui sedang mengantuk dan di lokasi kecelakaan gelap gulita, sehingga ia tak sempat mengenali mobil yang menabraknya. Numbur sama Mas? Nah? Lawannya mana? Sama dari mana sampean? Dari Mesuji. Sama siapa? Oh. Terus sampean bisa lari ke sini nyenggol apa gimana? Oh, agak ngantuk. Tapi sendirian sampean? Paling kabur lah lawannya. Kabur dan urus ini, ada yang nyalip tadi. Ada yang nyalip? Iya. Kita kira langsung jeder aja. Mobil yang menabrak korban sempat berhenti akibat bertabrakan itu. Saat warga datang ingin membantu, mobil itu langsung kabur. Itu kan suara kenceng. Nah, kami langsung lari ke depan. Udah nggak kelihatan lawannya siapa, tapi kelihatannya dianya keserempet. Ini mobil dari arah mana ini, Dari Bang? arah Mesuji. Menuju? Mau ke arah Menggala sana. Untuk lawannya sendiri gimana itu, Bang? Lawannya nggak tahu. Nah, kita sampai sini, warga sampai sini udah nggak ada orang sama sekali. Untuk korban sendiri ada nggak, Bang? Nggak ada, ya cuman orangnya penumpang cuman dia sendiri, supirnya sendiri. Iya. Nggak Ada lawan. ada orang berapa di dalam itu, Bang? Dia sendiri. Itu sendirian? Ya, dia sendiri. Oh. Dia dari arah Mesuji katanya. Oh iya. Nggak tahu-tahu suara mesinnya itu langsung mau gas kenceng. Iya, di lapangan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun mobil korban akhirnya rusak. Korban kemudian membawa mobilnya ke bengkel. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Berapa? Puluhan hektar perkebunan sawit dan karet di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang kebakaran. Api cepat meluas karena banyak semak belukar yang kering dampak kemarau. Kanan. Api sulit dipadamkan karena sebagian merupakan lahan gambut dan mobil damkar tidak bisa mendekati titik api. Pemadaman dilakukan dengan menyambung selang sepanjang ratusan meter dari mobil damkar menuju titik api. Kurang lebih 50 meter, Mas. 150-an. 150 meter. Jadi mobil nggak bisa masuk ya? Tidak bisa masuk. Alasannya? Posisi mobil mau masuk, itu posisinya jalannya seperti lahan gambut. Jadi kalau mobil masuk dipaksain masuk itu diambles. Dengan alternatifnya cuma tarik selang ya? Iya, Alternatifnya nyambung selang. Ya alhamdulillah kami pakai alat seadanya aja, yang mudah-mudahan bisa dikondisiin. Ya. Berapa luas yang udah kebakar? Yang udah kebakar berapa hektar? Kurang lebih 20 hektar yang udah kebakar. Saat ini ya? Ya, saat ini karena jarak lokasi kami kan jauh dari Uni 2. Menurut warga, kebakaran telah terjadi sejak hari Minggu lalu namun skalanya masih sedikit. Api terus meluas karena titik api berada di dalam lahan gambut. Dalam kebakaran lahan ini, seorang warga menderita luka bakar di kakinya akibat terperosok di lahan gambut yang terdapat bara api saat berusaha memadamkan kebakaran. Utama yang penting yang ini, kalau ini nggak dimatikan kemungkinan menambah lebar lagi. Sejak kapan, Pak? Sejak kemarin hari Minggu, karena hari Minggu itu kan ada ulang tahun ke Sidomekar, semua kan ada hiburan kuda lumping, jadi nggak tahu-tahunya itu pagi itu, hari Senin pagi kemarin. Api berasal dari mana sih, Pak? Kalau api nggak tahunya itu dari tengah, langsung keluar asap, cuma api nggak ada tanda titik api, cuma asap. Tapi asap itu lahan gambut kan apinya kan masuk ke dalam, jadi
kita mau masuk nggak berani karena takut kalau kejeblos. Kemarin teman saya dah kejeblos, kakinya juga kena api juga. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga kuat karena dampak kemarau. Hingga Rabu sore, kebakaran belum sepenuhnya padam dan petugas damkar masih berjibaku di lokasi kebakaran. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kamu mau kata kamu? Hah? Seorang sopir truk yang mengangkut singkong yang sedang melintas di Jalan Raya Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah jadi korban pemerasan oleh dua preman. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, korban sempat melakukan perlawanan namun akhirnya terluka akibat dianiaya para pelaku. Meski korban belum melapor ke polisi, tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah langsung bergerak dan berhasil meringkus para pelakunya, tepat sekitar sepekan setelah video itu beredar di media sosial. Tersangka BTS dan IAF ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi pemerasan. Saat di kantor polisi, kedua tersangka mengakui perbuatan jahatnya. Mereka berdalih meminta uang kepada sopir truk sebagai jasa pengamanan. Dari para tersangka, polisi menyita besi dan pakaian tersangka. Setelah mendapatkan informasi dikembangkan oleh anggota reskrim, kemudian kita mendapatkan 2 nama tersangka dengan barang bukti seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman. Ini adalah besi yang dipakai untuk memukul korban. Ya, kita ketahui korban patah tulang tangan kiri. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Polres Lampung Tengah menyatakan bertekad akan memberantas para preman pemeras para pengemudi angkutan umum di jalan raya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang anggota komplotan pencuri motor ditangkap polisi sektor Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Rabu siang. Tersangka Hanafi ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara tanpa melawan. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka menyatakan tidak ikut mencuri motor di Rumah Sakit Handayani pada bulan Februari lalu. Ia berdalih hanya berperan sebagai pemilik dan yang meminjamkan kunci T kepada temannya untuk mencuri motor. Ya, kami juga bisa mencuri motor, Pak. Paling motor. Di mana? Handayani ya. Di Handayani, rumah sakit. Lu maling sama siapa? Saya, Pak. Terus? Kawan, Pak. Lu pergi apa? Minjemin kunci. Kunci apa? Letter T. Letter T. Lu dapat kunci letter T itu dari mana? Nemu, Pak. Oh. Di gorong-gorong sekolahan, Pak. Penangkapan Hanafi ini hasil pengembangan dari temannya yang ditangkap lebih dulu. Motor hasil curian tersangka kini disita polisi sebagai barang bukti. Untuk pelaku Hanafi bin Sanusi ini usia 38 tahun ditangkap di Sabuk Indah di Kecamatan Abung Kunang. Modus pelaku melakukan aksinya, Pak? Curi di Rumah Sakit Handayani, di parkiran Rumah Sakit Handayani dengan menggunakan kunci letter T. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pencurian, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu keterlibatan tersangka pada kasus pencurian motor di TKP lainnya. Ardio Abah melaporkan dari Lampung Utara.